tempat kita tinggal merupakan salah satu planet dalam tata surya. Matahari yang kita lihat juga merupakan bagian dari tata surya. Selain itu, bila kita menegadah ke atas langit, pada malam hari kita akan melihat bintang-bintang. Selain bintang, kadang-kadang kita juga melihat benda langit yang tidak memancarkan cahaya. Benda itu disebut planet. Planet juga bagian dari tata surya. Jadi, apakah tata surya itu? Sistem tata surya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan anggota-anggota tata surya, teori asal-usul tata surya, mendeskripsikan matahari sebagai salah satu bintang, mendeskripsikan bulan sebagai salah satu planet, satelit bumi, dan menjelaskan satelit buatan, serta menjelaskan proses-proses yang terjadi di litosfer dan atmosfer. Anggota tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas planet-planet, satelit-satelit, komet, meteor, dan matahari sebagai pusat peredarannya. Planet yang terdapat dalam tata surya kita ada 8. Mereka adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 1. Matahari adalah objek terbesar dan pusat dari tata surya kita. Dengan gaya gravitasi yang dimilikinya, benda-benda langit seperti planet, asteroid, komit, dan satelit dapat tetap bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya. 2. Planet. Planet adalah benda langit yang bergerak mengelilingi sebuah bintang, dalam hal ini matahari, dan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya yang diterimanya. Planet beredar mengelilingi matahari, membuat garis edar yang membentuk elips. Sehubungan dengan pergerakan planet, Johannes Kepler, seorang ahli astronomi, menyatakan pendapatnya yang selanjutnya disebut hukum Kepler. 1. Hukum Kepler 1 berbunyi, orbit setiap planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokus atau titik api elips tersebut. M sama dengan matahari, P sama dengan perihelium, A sama dengan aphelium. Gerakan planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Sedangkan waktu yang digunakan planet untuk sekali revolusi disebut periode atau kala revolusi. 2. Hukum Kepler 2 berbunyi, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari selama revolusi planet itu akan melewati bidang yang luasnya sama dalam waktu yang sama. 3. Hukum Kepler 3 berbunyi, kuadrat kala revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Hukum Kepler 3 dirumuskan sebagai berikut. T kuadrat sama dengan S pangkat 3, dengan T sama dengan kala revolusi planet, dan S sama dengan jarak rata-rata antara matahari dengan planet. A. Berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, planet dikelompokkan menjadi planet dalam atau inferior yang terdiri atas planet Merkurius dan Venus, dan planet luar atau superior yang terdiri atas planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. B. Berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasnya, planet dikelompokkan menjadi inner planet atau planet dalam yang terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan outer planets atau planet luar yang terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. C. Berdasarkan ukuran dan komposisinya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial yang terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan planet Jovian, planet yang terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptune. 3. Satelit. Benda langit yang mengelilingi planet disebut satelit. Satelit terbagi 2, yaitu satelit alam dan satelit buatan. A. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk lonjong. Komet atau bintang berekor terdiri atas inti, lapisan hidrogen, dan ekor.
Beberapa contoh komet adalah komet Halley, muncul setiap 76 tahun, komet Encke, muncul setiap 3 tahun. 5. Asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran lebih kecil daripada planet, yang tersusun dari bebatuan dan besi, serta memiliki ukuran garis tengah dari beberapa meter sampai ratusan meter. Beberapa contoh dari asteroid yang berukuran besar: Pallas, Vesta, dan Juno. 6. Meteor. Meteor merupakan benda langit yang bergerak dengan kecepatan tinggi memasuki angkasa bumi. Meteor yang sering disebut bintang jatuh jika masuk ke dalam atmosfer bumi disebut meteoroid. Sedangkan jika jatuh ke permukaan bumi disebut meteorit. B. Asal-usul tata surya. Ada beberapa teori tentang asal-usul tata surya sebagai berikut. 1. Nebulan Hypothesis, proposed G. Immanuel Kant, tahun 1724 sampai 1804, dan Pierre-Simon Laplace, tahun 1749 sampai 1827. Teori kabut atau teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre-Simon Laplace. 2. Teori planetesimal yang dikemukakan Thomas J. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. 3. Teori bintang kembar. C. Matahari sebagai bintang. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi berupa gumpalan gas berpijar yang sangat besar dan bentuknya menyerupai bola. Matahari termasuk bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Energi yang dipancarkan matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi dalam matahari. Matahari terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar yang mengelilingi kromosfer. Kromosfer adalah lapisan gas yang tebal yang mengelilingi fotosfer. Lapisan permukaan matahari yang berpijar putih dan menyilaukan mata disebut fotosfer. Inti matahari adalah lapisan matahari yang paling dalam dengan jari-jari mencapai 175.000 km. Beberapa gangguan yang terjadi dalam aktivitas matahari diantaranya adalah granula, bintik matahari, flare, dan lidah api atau prominensia. Kekuatan lensa dirumuskan dengan 1/F, dengan F sama dengan jarak fokus. Bumi sebagai planet. 1. Bentuk dan ukuran bumi. Dari hasil pengukuran yang lebih teliti menunjukkan bahwa bumi kita tidak bulat seperti bola, tetapi agak pepat di kedua kutubnya dan agak menggelembung di sekitar khatulistiwa. 2. Lapisan bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti bumi, mantel, dan kerak bumi. 3. Gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah tarikan terhadap benda akibat benda tersebut mempunyai massa. Orang serta benda-benda lain akan ditahan dan tetap berada di atas permukaan bumi. 4. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Periode bumi berevolusi adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, dan dinamakan 1 tahun siderik atau 1 tahun surya. Proses revolusi bumi mengelilingi matahari mengakibatkan A. Terjadinya pergantian musim, B. Terjadinya perubahan lamanya siang dan malam, C. Terjadinya gerak semu tahunan matahari, D. Terlihat rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya atau sumbunya sendiri. Periodenya 23 jam, 56 menit, 4,09 detik. Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur dan menempuh 360 derajat bujur selama kurang lebih 24 jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya hal-hal berikut. A. Adanya peredaran semu harian benda langit. B. Adanya pergantian siang dan malam. C. Adanya perbedaan waktu di bumi.
penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutub. E. Pembelokan arah angin. Bulan adalah satelit bumi yang beredar mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Bulan satelit bumi yang mempunyai ukuran diameter sekitar 1/4 kali diameter bumi dan percepatan gravitasi sekitar 1/6 kali percepatan gravitasi bumi. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu A. Berputar pada porosnya, B. Mengelilingi bumi, C. Bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Waktu sinodik atau 29,5 hari adalah waktu yang digunakan bulan untuk berevolusi mengacu ke matahari. Rupa atau permukaan bulan dibagi 5, yaitu laut dan muria, gunung, kawah, sinar, dan lembah. Fase bulan. Bentuk bulan yang selalu tampak berubah-ubah dilihat dari bumi disebut fase bulan. Fase bulan yang berlangsung dalam 1 bulan sinodik adalah bulan baru, bulan sabit, perbani awal, bulan benjol, bulan purnama, bulan benjol, perbani akhir, bulan sabit, bulan baru, tahun hijriah atau komariah. Periode bulan mengelilingi bumi oleh orang Arab digunakan dalam penghitungan tahun hijriah atau komariah. Kalender Arab digunakan oleh orang Islam sebagai kalender Islam, yang dimulai pada hari pertama tahun hijriah, yaitu terjadinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada hari Jumat, atau 16 Juli 622 Masehi. 1 bulan dalam tahun komariah sama dengan 1 bulan sinodik, yaitu 29,5 hari. Jadi, tahun komariah lamanya 12 dikali 29,5 sama dengan 354 hari. Dan ada penambahan 1 hari di bulan Dzulhijjah, maka lamanya menjadi 355 hari. Gerhana. Gerhana bulan terjadi apabila sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Kedudukan bulan beroposisi dengan matahari. Sementara itu, gerhana matahari terjadi pada sinar matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Sementara itu, gerhana matahari terjadi apabila sinar matahari menuju bumi terhalang oleh bulan atau kedudukan bulan berkonjungsi dengan matahari. Pasang surut air laut. Pasang adalah naiknya permukaan air laut dari keadaan normal, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut terhadap pantai. Fenomena ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bulan dan matahari, tetapi gravitasi bulan lebih dominan. Satelit buatan. Terdapat beberapa macam satelit buatan, di antaranya satelit komunikasi, satelit sumber daya alam, satelit navigasi, satelit meteorologi, satelit militer, dan satelit penelitian. Pada 4 Oktober 1957, USR Rusia berhasil meluncurkan roket yang membawa satelit buatan untuk pertama kalinya dan berhasil masuk ke orbit bumi yang diberi nama Sputnik. Sementara itu, satelit Palapa adalah sebuah satelit milik Indonesia digunakan untuk memperlancar komunikasi antar pulau. Satelit Palapa telah diluncurkan dengan roket dari Kennedy Space Center di Florida, USA pada 9 Juli 1976. Proses-proses yang terjadi di litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar, terletak di alas atmosfer, meliputi kerak dasar samudra dan kerak benua yang berbentuk lempeng. Pada lapisan litosfer banyak terjadi perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatan atau tenaga yang berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen, maupun dari luar bumi atau tenaga eksogen. Tenaga endogen meliputi gerak tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. A. Gerakan tektonik adalah gerakan magma secara terus-menerus.
geraknya dataran tinggi misalnya. B. Vulkanisme yaitu segala kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer menyusup ke lapisan yang lebih atas atau bahkan sampai ke permukaan bumi. C. Gempa bumi adalah getaran hebat yang terjadi di kerak bumi sebagai akibat adanya gerak tektonik maupun vulkanisme. Berdasarkan penyebab dan derajat kekuatan getarannya, gempa dapat diklasifikasikan menjadi gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa tanah runtuh. 2. Tenaga eksogen. A. Pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi lebih kecil sampai menjadi halus. Ada 3 macam pelapukan, yaitu pelapukan fisika atau mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. B. Erosi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh air yang mengalir, gelombang, angin, dan gletser. C. Sedimentasi. Sedimentasi yaitu proses terakumulasinya bahan-bahan atau material-material yang diangkut oleh air dan gletser pada suatu tempat untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan tenaga dalam yang mengangkutnya, sedimentasi dibagi atas sedimentasi air sungai, air laut, dan gletser. 3. Dampak positif dan negatif tenaga endogen dan eksogen. A. Dampak positif tenaga endogen. 1. Abu vulkanik dapat menyuburkan lahan pertanian. 2. Bahan-bahan galian seperti belerang, emas, dan perak biasanya terdapat di bekas gunung berapi. 3. Daerah bekas letusan gunung berapi bisa dijadikan objek wisata. B. Dampak negatif tenaga eksogen. 1. Lava, awan panas, debu, dan bahan padat lainnya yang dapat merusak apa saja, misalnya hutan, perkebunan, lahan pertanian, rumah, dan sering merenggut nyawa manusia. 2. Gempa bumi dapat mengakibatkan tsunami. C. Dampak positif tenaga eksogen. 1. Erosi pada lapisan batuan yang menutupi bahan galian memudahkan proses penambangan. 2. Proses sedimentasi dapat menghasilkan dataran batu yang subur. D. Dampak negatif tenaga eksogen. 1. Erosi dapat mengakibatkan hilangnya kesuburan tanah. 2. Erosi oleh gelombang air laut dapat menyebabkan abrasi. Proses-proses yang terjadi di atmosfer. Atmosfer adalah selubung udara di sebelah luar litosfer pada rongga, pori, dan celah di dalam litosfer. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bagi kehidupan bumi dan menjaga temperatur bumi. Atmosfer dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan eksosfer. Pemanasan global. Terjadinya pemanasan global di bumi dikarenakan efek rumah kaca yang ditimbulkan khususnya oleh gas CO2 yang berada di atmosfer. Gas CO2 ini menahan sinar inframerah yang harusnya ke angkasa luar dipantulkan kembali ke bumi dan mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat. Prinsip lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer semakin menipis seiring dengan semakin banyaknya konsentrasi gas klorin di lapisan ozon. Gas klorin ini berasal dari klorofluorokarbon atau CFC atau freon. Lapisan ozon yang bocor mengakibatkan sinar ultraviolet yang berasal dari sinar matahari dapat langsung ke permukaan bumi. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia, lebih parahnya dapat menyebabkan kanker kulit dan katarak. Pencemaran udara. Kendaraan bermotor dan industri banyak menghasilkan gas buang yang mengandung zat pencemar udara. Di antaranya, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan timbal. Dengan adanya pencemaran ini dapat berakibat rusaknya ekosistem, mengganggu kesehatan manusia, dan menurunkan kualitas hidup.